Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 12 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai gitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tupoksi kita lahir. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mempelajari bagaimana pernyataan Tuhan terhadap Yeremia dalam panggilannya menjadi hamba Tuhan, kita akan bisa memahami untuk apa kita lahir di dunia ini. Apa maksud dan tujuannya? Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa sebelum Yeremia lahir, bahkan sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal dan menguduskan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menurut saya hal ini berarti bahwa sesungguhnya segala kehidupan kita sudah direncanakan Tuhan. Hidup kita itu memiliki suatu tujuan yang Tuhan telah tetapkan bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Kehadiran kita di dunia ini tidaklah kebetulan, tetapi Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita jauh-jauh hari sebelum kita, bahkan sebelum orang tua kita berada di dunia ini. Tujuan Tuhan bagi Yeremia adalah sebagaimana dikatakan dalam sapaan kita saat ini, saudara-saudara. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ada tupoksi yang tidak mudah untuk Yeremia. Pertama-tama mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Tuhan tidak hanya mengangkat Yeremia menjadi nabi Yehuda di sini, tetapi juga nabi bagi segala bangsa. Pemilihan Yeremia kita melihat membuat kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala yang ada. Yang Ia perhatikan bukan hanya satu negara atau satu bangsa, tetapi memperhatikan dan mengasihi umat dari semua bangsa. Dan bagian yang kedua, kita melihat saudara-saudara, ada perkataan mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan menggunakan proses penanaman kembali di ladang untuk menjelaskan misi Yeremia. Tujuan akhir dari Tuhan adalah menanam. Tetapi pertama-tama yang harus diselesaikan, kita perhatikan di sini adalah harus mencabut. Harus diselesaikan sampai tuntas. Termasuk dalam hal merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Setelah hal itu terjadi, setelah hal itu diselesaikan, barulah bisa mulai membangun untuk mencapai tujuan dan menanam kembali. Inilah sebabnya mengapa orang-orang Israel sebelumnya harus mengalami kekalahan perang, penghancuran negara, dan ditawan. Setelah itu barulah mereka dapat kembali pulang ke tanah air dan membangun ulang negeri mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah potret terbaik atas tugas Yeremia seumur hidup. Dan ia harus memperingatkan umat Tuhan
bahwa negara mereka akan mengalami bencana serius karena dosa kejahatan mereka. Demikianlah tupoksi kita lahir ke dunia ini, untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan segala yang tidak benar, yaitu kesombongan, pikiran yang negatif, serta ego yang berlebihan. Begitu juga membangun dan menanam pikiran yang positif, serta hidup yang di dalam kasih. Tugas ini mustahil bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan kalau kita sendiri belum mencabut dengan tuntas akar rumput liar yang ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Belum merobohkan rasa ego yang berlebihan. Melalui kebenaran firman ini kita diajak untuk memahami bahwa kita lahir di dunia ini bukanlah kebetulan, tetapi semua atas rancangan Tuhan. Dan ada tujuan yang mulia yang harus kita kerjakan. Ada goal yang terarah. Tahukah kita, saudara-saudara, ketika seorang murid tidak melakukan tugasnya, pasti akan mendapat hukuman dari gurunya. Oleh sebab itu, agar kita tidak mendapatkan hukuman, marilah kita melaksanakan tupoksi kita selaku orang percaya. Ingatlah, merobohkan kesombongan dan membangun hidup dalam kasih, mencabut akar liar yang menggerogoti hidup, dan menanam pikiran yang positif. Ingat, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami, Tuhan, memahami bahwa kami lahir di dunia ini ada tupoksi yang harus kami lakukan. Bapa di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu melekat, bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, sehingga dimanapun para pendengar berada, mereka menjadi pribadi-pribadi yang akan dipulihkan, yang akan bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah kami, bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Bapa di surga, izinkan setiap para pendengar ketika mereka lemah, mereka dikuatkan. Ketika mereka sakit, mereka mendapat kesembuhan. Ketika mereka, Tuhan, mendapatkan persoalan, mereka menemukan jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan tidak usah-usahnya hamba berdoa untuk jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, Engkau berikan kesehatan bagi setiap rumah tangga dan pribadi. Begitu juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudariku dimanapun berada, terkhusus di toko Mama Ella. Engkau balut bungkus dia dengan kuasa-Mu, sehingga dia, Tuhan, menemukan dan mendapatkan kuasa kesembuhan. Bapa di surga, istriku dan anak-anakku, Engkau selalu yang bersemayam dalam hidup mereka, sehingga mereka, Tuhan, dimampukan menjalani kehidupan ini untuk selalu bersaksi atas nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba tetap berdoa untuk situasi dan kondisi di negara kami. Mari Engkau berikan, Tuhan, kawan. Mari Engkau tanamkan, Tuhan, pikiran-pikiran yang positif bagi setiap para pemimpin dan masyarakat, agar tercipta situasi dan suasana yang asri dan kondusif. Begitu juga tidak terlepas dari virus corona, Tuhan, yang selalu mengancam kehidupan setiap orang. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, hikmat dan bijaksana untuk menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Inilah doa kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengabulkannya, karena kami hanya berdoa di dalam nama Kristus Yesus bersama kami. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.